Saya sekarang lagi bersama salah satu teman tour guide internasional. Kenapa saya bilang internasional? Karena keseringan dia ngantarin, apa ya istilah ngantarinnya? Boleh. Hah? Boleh. Istilah ngantarin itu apa ya? Kayak Biasanya dia itu menggait ya wisatawan mancanegara, luar negeri, ya, Eropa, internasional lah. Makanya saya sebutnya dia guide internasional. Sekarang kebetulan dia sudah ada sebelah saya. Coba kita tanya-tanya aja keseruannya selama ini, terus rekomendasi apa tempat yang bagus di Indonesia ini, khususnya untuk ya teman-teman di luar negeri. Mari kita tanya langsung. Halo, Mr. Luis, Bapak Luis ya? ya. Oke, selamat siang. Ya. Sekarang hari lagi siang. Ya. Oke. Kebetulan sekarang lagi free time ya, lagi belum ada ini ya. Kebetulan saya sempat ketemu sama Bapak Luis ini ya. Saya mau nanya, ini tentunya membahas masalah pariwisata. Ya. Kalau kita membahas pariwisata di Bali kan banyak sekali nih. Khususnya kayak saya orang Indonesia kan pasti banyak tahu wisatawan di Bali ini. Nah sekarang saya mau tanyakan khusus untuk teman-teman di luar negeri, di Eropa, ini menurut Pak Luis rekomendasi yang bagus destinasinya itu di mana aja? Khusus untuk Bali aja, di Bali, untuk Bali ya, di Bali lah. Oke. Untuk Bali yang pertama seperti kita ketahui, Bali itu di mata internasional di luar negeri sana dikenal sebagai Pulau Seribu Pura. Ya benar. Atau Pulau Dewata. Ya. Oke, dengan karakteristik demikian, Bali Sagoa internasional dikenal oleh kalangan masyarakat internasional lah. Ya. Jadi alam sangat mendukung, mulai dari laut, daratan, dan seterusnya. Lalu kira-kira yang selama ini banyak diminati wisatawan mancanegara itu di mana aja? Mancanegara kita bagi lagi dua dalam dua sisi Asia. atau dua kelompok. Dua ini ya, dua benua ya. Dua kelompok Ya. Benua Asia sama dalam kalau kita bicara benua Asia Afrika sama benua Eropa. Ya. Itu segmen market yang ada di Bali sekarang yang populer. Ya. Jadi untuk orang Eropa, pertama kita bicara mengenai orang Eropa. Ya. Orang Eropa mereka datang ke Bali itu mereka mengharapkan dapat melihat keaslian Ya. budaya setempat. Dalam hal ini agama Hindu. Agama Hindu sebagai salah satu hal yang menarik untuk mereka lihat. Karena keiniannya itu ya seperti ke apa istilahnya ya, ke mayoritasan di Bali ini Hindu kan ya. Iya benar. Di Indonesia sendiri salah satu pulau yang terbanyak mayoritasnya Hindu Ya, adalah di Bali Pulau ya. Bali. Gitu. Jadi untuk orang Indonesia sendiri harusnya berpikir bahwa ini unik. Ya. Ya memang pada kenyataannya banyak juga wisatawan domestik yang datang dalam bentuk kelompok, grup ataupun individual lah. Ya. Yang Dan datang ke Bali. wisata di Bali ini setahu saya ini ya, harganya juga lebih murah daripada Tahu? ya di Belahan Ya. dunia lain maksudnya. ya seperti itu. Ya kita ambil saja contoh orang Australia. Iya. Ya, penerbangan dari Melbourne ke Bali, ke Denpasar, Ya. Ngurah Rai Airport,
itu hanya memakan waktu 3,5 jam. Oke. Jadi untuk kita tahu bahwa benua Australia sangat besar sekali, ya. Jadi untuk orang Australia itu adalah sangat murah untuk datang ke Bali, dibandingkan mereka harus berpindah ke daerah satu ke daerah lain di Australia sendiri. Iya benar. Yang biayanya lebih tinggi, akomodasi, makan dan lain-lain. Gitu. Sementara di Bali kita ambil contoh satu nasi campur 15.000, untuk mereka nilainya sangat rendah. Apalagi kalau setahu saya di Bali itu katanya orangnya ramah-ramah. Untuk saya kawan-kawan teman-teman dari Eropa yang berkunjung di Bali itu karena penyambutannya istilahnya respon orang Bali itu begitu luar biasa ya. Sangat bagus ya. Ya, itu ya, keramah-tamahan satu bagian dari pesona wisata. Ya. Itu mereka merasa welcome, ya. Mereka merasa betah tinggal dengan adanya senyuman itu. Senyuman itu di mana-mana kita bisa. Dan di Bali ini saya bukan setahu saya, emang dari dulu sih saya anggapannya emang udah kodratnya ya di Bali ini wisata ya, namanya Pulau Dewata ya, rajanya keagungannya itu sangat luar biasa ya. Berbagai banyak wisata yang ada di sini. Mungkin kalau saya sendiri lah orang Indonesia itu nggak bisa menghitung berapa total destinasi wisata di Bali ini. Ya, oke, dari saya minta salah satu saja untuk sebut salah satu ya. Beberapa aja yang sekiranya rekomendasi buat Bapak Luis untuk wisatawan mancanegara. Contoh Prancis, Itali, Belanda. Ya, yang sekiranya pantas cocok untuk diminati di mana aja. Kita bagi segmen market tadi. Kalau seperti kita bicara Bali dalam skop luas, jadi ada 9 kabupaten. 9 kabupaten saja yang ada di Pulau Bali. Setiap kabupaten itu mempunyai ciri khas sendiri. Coba saya ambil contoh. Kalau orang mau lihat sawah, dia harus pergi ke Kabupaten Tabanan. Ya, karena Tabanan dikenal ya sebagai daerah lumbung padinya Pulau Bali. Ya, oke. Kalau orang mau lihat karya seni berupa patung, berupa perak dan lain-lain, itu harus pergi ke Kabupaten Gianyar. Kalau ini saya sekarang karena di Bali ini kan banyak sekali pantai ya yang indah ya. Sekarang untuk khusus pantai, rekomendasi menurut Pak Luis yang bagus itu di mana? Pantai apa aja? Ya, pantai yang paling bagus itu berada di bagian selatan Pulau Bali. Seperti pantai Kuta, Jimbaran, pantai Uluwatu, Suluban, ada juga pantai Pandawa. Tetapi bisa juga kita pergi terpisah dari pulau utama di Pulau Lembongan, Nusa Penida, di sana juga ada pantai yang bagus. Itu. Jadi sekarang tinggal tergantung berapa hari mereka punya. Kalau mereka punya durasinya, estimasinya durasinya berapa lama? Sesuai kontrak ininya ya, sesuai kontrak ininya ya, apa istilahnya ya? Tracknya ya? Sesuai lama holiday yang mereka punya. Ya, jadi lebih lama mereka tinggal, lebih bagus kita mengatur semua destinasi yang dikunjungi, tidak monoton di satu tempat saja. Jadi menurut saya pariwisata itu kita menyuguhkan atraksi pariwisata dari sisi objek itu semua. Sebaiknya kita bikin kombinasi. Mungkin hari ini pantai, besok kita melihat
atraksi seni. Seni lagi kita bagi. Artinya semua kebudayaan yang ada di Bali ya. Seni, kebudayaan. Ya. Tapi saya dengar-dengar sorry. Tapi saya dengar-dengar Pak Luis juga di luar Bali juga ya, termasuk Pulau Jawa ya, keindahan Pulau Jawa dan tempat-tempat wisata yang ada di Jawa juga terdengar seperti itu ya. Ya, setiap daerah itu punya karakter sendiri. Kenapa kita harus berkunjung ke sana? Kenapa menarik? Ya, itu sesuai keinginan setiap orang. Ada wisatawan yang ingin bertualang, contohnya. Oh ya, Ada wisatawan adventurous itu ya. Ya, adventurous. Trip. Ada yang maunya nyantai-nyantai aja tanpa mengeluarkan banyak energi, dia bisa santai. Jadi pemenu intinya kita mengatur orang ya. Ada orang yang ingin keinginan tertentu, ada yang datang berkelompok dengan keluarga, ada yang honeymoon. Ya, jadi kita harus pandai membuat satu kreasi bagaimana mereka membuat mereka senang. Oh iya. Kira-kira demikian. Dan mereka akan bayar semua itu. Oh, jadi begini ya. Oh, jadi saya mengerti sekarang. Jadi semua itu sesuai tripnya ya. Tripnya kemana ya? Jadi bisa juga satu paket di Bali juga di Pulau Jawa seperti itu ya. Bisa Ya, juga ya. ya, Satu paket ya. seperti itu bisa juga ya. Jadi sesuai tripnya ya, kemana sesuai durasinya berapa, tempat yang dituju yang mana aja. Intinya semua tempat di Indonesia ini bagus semua, terutama di Bali ini. Seperti itu ya? Ya benar. Benar. Benar ya. Jadi kita dalam hal penjualan paket itu harus pintar. Ya, kita sepintar-pintarnya. Kita sesuaikan juga dengan keinginan tamu, calon tamu yang akan datang. Jadi biasanya pada saat kita merespon email, kita memberikan mereka sejumlah pertanyaan atau kuesioner. Di sana mereka akan mengisi. Misalnya saya bisa bertanya apakah mereka ingin jalan kaki kurang lebih 3 jam sehari atau tidak, ya atau tidak. Nah, mereka ingin air terjun, melihat air terjun, ya atau tidak. Coba sekarang saya mau minta secara spesifik menyebutkan tempat wisata yang ada di Bali setaunya Pak Luis itu di mana aja. Contoh sebutkan. Kita harus bisa Sebanyak-banyaknya. Kita mulai dari selatan. Ada Uluwatu, ada Tanah Lot, Jimbaran, Pantai Jimbaran, ada Kuta, Seminyak, Ubud, Jatiluwi. Ya. Ada Tampak Siring, ada Tegalalang, Pura Besaki, Ya. Tirta Gangga. Nah, untuk Bali bagian utara kira-kira? Untuk Bali bagian utara, daerah ini belum banyak tersentuh. Cuman mungkin Lovina aja ya. Lovaina ya. Lovina memang dikenal sejak lama, di mana orang bisa melihat ikan lumba-lumba Ya. setiap harinya pada saat udara cerah, Ya. laut tidak begitu bergelombang. Untuk Singaraja ya, Lovina kan di Singaraja ya, terutama di Singaraja ya. Benar. Jadi untuk Anda semua yang belum tahu, Lovina itu destinasi utama yang ada di Singaraja. Itulah Singaraja. ya. Jadi untuk Anda semua yang belum tahu, Lovina itu berada di Singaraja, tepatnya di Bali Utara. Itu destinasi utama yang ada di Bali Utara dari sejak dulu. Terutama wisatanya dolphin tuh lumba-lumba. Kita bisa berkomunikasi, interaksi sama lumba-lumba. Cuman ada jam-jamnya tertentu itu. Ketika kita ingin melihat lumba-lumba aja jam-jamnya tertentu. Setahu saya biasanya pagi ya. Ya benar. Pagi. Jadi biasanya setiap perahu berangkat tepat pada jam 6 Ya. jam 6 pagi waktu setempat. Kemudian
beberapa saat kemudian kita akan bisa melihat matahari terbit Oh, di iya. sebelah timur. Itu uniknya daerah Lovina, maksud saya Bali Utara, di mana kita bisa melihat di satu tempat itu matahari terbit dan terbenam. Itu uniknya. Di samping lumba-lumba tadi. Dan buat Anda yang belum tahu, sebenarnya Lovina ini wisata tua ya yang ada di Bali Utara. Makanya dinamakan Lovina. Lovina itu berkepanjangan, ada kepanjangannya. Jadi filosofinya nama Lovina itu adalah Love Indonesia, disingkat jadi Lovina. Jadi Lovina itu bukan nama apa-apa, bukan nama orang, bukan nama apa. Jadi Lovina itu sebenarnya dulu itu karena Indonesia, jadi Love Indonesia, disingkat Lovina. Ya, Itu dia. Nah, ini masalah untuk wisata Bali Utara. benar. Jadi, pada kenyataannya dari daerah Lovina itu sendiri, Lovina, terdapat daerah yang desa bernama Anturan. Kemudian ada juga apa lagi namanya? Ada 3 kalau tidak salah. Gitu. Masih ingat Bayu? Untuk daerah Karangasem, Bali bagian ujung di mana aja? Rekomendasi? Amet sama Tulamben. Sama Tulamben ya. Ya, Oke. Taman Ujung ya juga ya. ya Taman Ujung benar. Ada juga yang baru-baru ini ada juga wisata Bali baru-baru ini yang sangat milenial ya, di kalangan milenial, di mana aja orang luar Bali juga berlomba-lomba ke sana. Kalau nggak salah ini ya Pandawa, benar juga Pandawa ya. Iya, Pantai Pandawa itu berada di bagian selatan Pulau Bali. Pandawa, cuman Pantai karena Pandawa. biasanya Pandawa itu orang-orang ya domestik lah, wisatawan domestik yang ingin berkunjung ke sana. Cuman kalau Pak Luis sendiri apa mengambil tamu itu tamu internasional atau domestik juga, dalam negeri? Dalam negeri sama internasional Domestik juga ya. sama. Kita tetap sebagai tamu kita harus bisa melayani sebaik mungkin. Tapi keseringan sekarang ini kebanyakan orderannya permintaannya dari luar negeri ya, Dari Eropa. luar negeri, Eropa, daratan Eropa. Sejak 5 tahun terakhir tamu saya rata-rata orang Perancis, karena ya saya sendiri bisa berbahasa Perancis. Jadi Pak Luis ini bisa menguasai bahasa Perancis, bahasa Inggris, apalagi bahasa Perancis, bahasa Inggris ya. Iya, itu sebagai dasar yang bisa saya pertanggungjawabkan. Ya, jadi dia ini menguasai 2 bahasa Inggris untuk bahasa internasionalnya Ya, dan bahasa Perancis benar. untuk wisatawan mancanegara, khususnya di daerah Perancis ya. Ya, Eropa. Itu Ya. Eropa ya. Dan untuk wisatawan yang di luar itu, misalnya Jepang atau dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi dengan Bapak Luis ini melalui bahasa Inggris, bahasa internasional. Ya, benar. Saya rasa semua negara pasti bisa menguasai bahasa Inggris. Khusus untuk wisatawan dari Eropa, Prancis, dia bisa menguasai bahasa Prancis, dijamin. Oke, ada misi-misi atau ini apa? Kesan-kesan sendiri untuk para wisatawan yang ingin berkunjung di Bali atau gimana? Ada pesan khusus atau Untuk sementara